Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran lain, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Baik anak-anak, Ibu akan mengecek kehadiran hari ini. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada tidak? Siapa? Siapa lagi? 3 orang. Kenapa? Kalau sakit, mari kita doakan supaya teman kita semoga sembuh. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini tujuannya adalah peserta didik mampu menulis teks prosedur yang sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Kemudian Ibu akan menampilkan sebuah video. Nanti kalian amati video yang ditayangkan, kemudian tulis teks prosedurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu silakan kalian teruskan menulisnya ya. Sudah anak-anak? Anak-anak, kita lanjutkan pada materi ya. Ibu akan menyampaikan materi tentang teks prosedur. Teks prosedur adalah suatu teks yang berisi langkah-langkah aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur adalah memberikan petunjuk bagi pembacanya tentang langkah-langkah secara urut dalam melakukan aktivitas atau menyelesaikan sesuatu. Selain itu, teks prosedur juga memudahkan pembaca untuk mengetahui cara yang benar dalam melakukan sesuatu dan memberikan petunjuk jelas agar mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian pronomina persona, kata ganti orang. Ada kata ganti orang tunggal, contohnya Anda, saya, kamu. Yang kelima ada verba materia, verba tingkah laku. Yang dimaksud dengan verba materia itu kata kerja berhubungan yang mengacu pada sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara fisik. Contohnya mengupas, mengiris, memaku, memotong dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk verba tingkah laku yaitu kata kerja yang ditunjukkan lewat ungkapan. Contohnya menyukai, berpikir, dan menyetujui. Itu materi pada hari ini. Setelah Ibu menyampaikan materi tentang teks prosedur, tentunya kalian sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan teks prosedur, baik dari strukturnya maupun kebahasaannya ya. Kemudian Ibu akan bertanya, teks prosedur yang sering kalian lakukan atau yang kalian pernah ya melakukan kegiatan dalam sehari-hari di rumah misalnya. Kira-kira apa? Teks prosedur apa? Teks prosedur apa?
itu tadi di video. Kemudian apa? Menyapu, membersihkan rumah, membersihkan lantai ya di rumah. Apalagi? Ngepel. Kemudian dari masak misalnya apa? Oh, menggoreng telur. Kemudian masak mie instan. Apalagi? Ya banyak ya, masak nasi dan lain sebagainya ya. Kemudian tadi di dalam struktur prosedur itu kan diantaranya ada langkah, ada material atau bahan ya dan alat. Nah, ibu akan menanyakan alat atau bahan dari menggoreng telur misalnya. Siapa? Oh, silakan Vina, apa saja? Saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan telur. Untuk alat yang dibutuhkan adalah wajan, spatula, kompor, dan gas. Sedangkan untuk bahan, telur, minyak, dan garam atau bisa juga ditambahkan dengan bawang. Ya, itu kalau bahan ya bagaimana selera mau pakai bawang atau mau tidak ya. Itu bagus, sediakan alat bahannya dan ya nanti ada cara-caranya ya. Kemudian dalam pembahasannya itu kan tadi ada kata diantaranya imperatif ya. Coba kalian buat kalimat dengan menggunakan imperatif. Siapa yang akan memberikan contoh kalimat imperatif? Silakan Elsa, bagaimana? Saya akan memberikan contoh kalimat imperatif dari goreng telur. Siapkan wajan di atas kompor. Siapkan wajan di atas kompor. Kira-kira mana kata imperatifnya? Siapkan. Oh, siapkan. Bagus, siapkan ya. Kemudian ada konjungsi ya, konjungsi. Ibu, silakan kalian buat contoh kalimat dari konjungsi temporal, misalnya temporal. Silakan, siapa yang mau memberikan contoh? Silakan Intan, contohnya bagaimana? Saya akan melanjutkan kalimat dari saudara Elsa. Oh, silakan. Siapkan wajan di atas kompor. Kemudian tuangkan minyak secukupnya. Ya, kira-kira mana konjungsi temporalnya kata apa? Kemudian bagus ya. Jadi di prosedur itu ada langkah-langkah, ada tujuan, ada langkah-langkah, ada bahan dan alat ya. Kemudian ada kesimpulan. Dan bahasanya itu kan ada kalimat ada kalimat imperatif ya, ada konjungsi temporal dan lain sebagainya. Kemudian tadi kalian menulis hasil atau melihat video ya, kalian menulis ini hasilnya. Ada di antara kalian itu ada yang sudah bagus menulisnya ya. Di antaranya ada Reva, ada Angga, Intan, kemudian ada Ivan dan ada Ilham. Sekarang kalian bentuk kelompok ya. Bentuk kelompok minimal 4, maksimalnya 5. Silakan kalian buat kelompoknya. Silakan. Cepat. Ya, bentuk kelompoknya. Silakan. Udah ya, kalian membuat kelompok. Kemudian ibu akan memberikan LKPD ya, LKPD pada masing-masing kelompok. Silakan kalian tulis teks prosedur yang sesuai dengan LKPD masing-masing ya. Lihat LKPD-nya ya. Kalian tulis teks prosedur yang sesuai dengan LKPD masing-masing. Kemudian diskusikan ya dengan teman kalian. Tadi kan kalian sudah tahu struktur dari teks prosedur. Silakan kalian diskusikan gimana tujuannya, kemudian strukturnya. Silakan. Tadi udah
Setelah kalian berdiskusi tentang mendetek prosedur, di sana kan kalian tulis secara utuh ya, mulai dari struktur dan kebahasaannya ya. Sudah semuanya? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah? Sudah ya. Kelompok 3 sudah? Sudah? Kelompok berapa? Kelompok ini? 4? Sudah? Kelompok 5 sudah? Kelompok 5 sudah? Sudah. Dari susunnya dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Silakan ya, di antara kelompok 5 ini siapa yang mau presentasi ke depan? Semua kelompok atau maksudnya kelompok 1 kalau presentasi harus ke depan semua ya. Nah, jadi 5 orang ke depan ya. Kelompok mana yang mau presentasi? Kelompok 1 ya, silakan kelompok 1 untuk ke depan mempresentasikan ya. Silakan. Ayo, mau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang prosedur tentang nasi goreng udang dan telur. Kelompok kami diantaranya saya Intan, Ilham, Angga, Ivan, dan Reva. Nasi goreng udang dan telur. Tujuannya, nasi goreng merupakan makanan pokok yang secara umum dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Nasi dapat diolah menjadi jenis makanan baru, misalnya nasi goreng. Nasi goreng salah satu makanan Indonesia yang terkenal lezat, bahkan terkenal hingga mancanegara. Cara pembuatannya yang mudah dan sederhana, menjadikan nasi goreng sebagai makanan favorit bagi keluarga. Peralatan bahan: 1. Wajan dan piring. 2. Nasi putih. 3. Telur 2 butir. 4. Bawang merah 3 siung. 5. Bawang putih 2 siung. 6. Garam secukupnya. 7. Cabai rawit sesuai selera. 8. Merica sesuai selera. 9. Minyak goreng secukupnya. 10. Saus tomat, saus pedas, kecap. 11. Pelengkap daging, ayam, udang, dan lain-lain. Langkah-langkah saya terbarukan menunjukku yaitu bawang merah, bawang putih, cabai, bumbu merah. 2. Siapkan wajan dan tuangkan minyak goreng secukupnya. Lalu panaskan api. 3. Setelah minyak memanas, masukkan bumbu yang telah dihaluskan. Aduk hingga mengeluarkan bau harum. 4. Masukkan telur atau udang, daging ayam, dan orek kulit hingga matang. 5. Masukkan bahan pelengkap sesuai selera. Aduk hingga merata dan matang. 6. Masukkan nasi putih dan aduk hingga tercampur dengan semua bumbu dan bahan pelengkap. 7. Jangan lupa jika diinginkan tambahan sayur atau kecap, aduk hingga merata. 8. Jika tercium bau harum dan sudah matang, angkat nasi dan sajikan di atas piring. 9. Agar menarik, nasi goreng telur spesial bisa ditambahkan hiasan dan siap untuk disajikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dari kelompok 1 ya. Siapa di antara kelompok yang tidak berpresentasi yang akan memberikan tanggapan atau masukan terhadap kelompok 1 ini, di mana misalnya apa kekurangannya ya, ataupun kalian ingin memberikan masukan misalnya dari langkah-langkahnya atau
siapa yang akan memberikan komentar? Silakan Cina, berikan komentarnya. Saya dari kelompok 2 akan memberikan tanggapan kepada kelompok 1. Presentasinya sudah lengkap dan bagus, tetapi dalam tujuannya terlalu panjang. Bagaimana jika tujuannya dipersingkat lagi menjadi nasi merupakan makanan pokok yang secara umum dikonsumsi oleh sebagian masyarakat Indonesia. Nasi dapat diolah menjadi jenis makanan baru, misalnya nasi goreng. Terima kasih atas tanggapannya. Nanti saya akan kembali. Nah itu masukan dari Cina, masalah tujuan, katanya tujuannya terlalu panjang apabila disimpul atau dipersingkat lagi. Nah itu masukan yang bagus ya. Silakan nanti oleh kelompok 1 diperbaiki atau diperbaiki ya dengan saran-saran dari teman yang lain ya. Ada lagi yang mau memberikan masukan? Ya, ada lagi? Tidak ada? Nah itu presentasi dari kelompok 1. Coba tepuk tangan. Terima kasih kelompok 1, silakan duduk kembali. Kemudian siapa lagi yang mau ke depan presentasi dari kelompok lain? Ada? Oh, kelompok Elsa, kelompok berapa? Kelompok 5. Silakan ke depan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang prosedur. Kelompok kami diantaranya saya Elsa, Fadam, Fajar, dan Aska. Cara memasak mie instan, alat dan bahannya adalah 1. Wajan dan mangkok, 2. Air 400 cc atau 2 gelas, 3. Mie instan 1 bungkus, 4. Bumbu yang sudah disediakan, 5. Telur, 6. Cabai rawit dan bawang goreng. Langkah-langkah membuat mie instan. 1. Tuangkan air ke dalam wajan sampai mendidih. 2. Rebus mie instan ke dalam air mendidih selama 3 menit. 3. Masukkan telur, cabai rawit, dan bawang daun serta bumbu. 4. Aduk sampai rata. 5. Tuangkan mie ke dalam mangkuk dan siap disantap. Itu presentasi dari kelompok 5 tentang apa? Yang instan. Kira-kira ada tidak misalnya kekurangan dari teks yang disebutkan oleh atau yang dibacakan oleh kelompok 5? Kira-kira ada kekurangannya tidak? Saya ada. Apa? Ada enggak? Oh, sebenarnya apa? Silakan. Kelompok 5 ada masukan katanya tidak ada tujuannya, tidak ditulis tujuannya. Ya, nanti saya akan memperbaiki atau menulis tujuan dari masukan kelompoknya. Terima kasih kelompok yang sudah memberi tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. Tadi udah ada masukan-masukan dari kelompok yang lain, silakan nanti oleh kalian diperbaiki ya dengan menulis struktur atau menulis prosedur yang sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan ya di prosedur ya. Kemudian kumpulkan LKPD-nya.
Ya, baik anak-anak, masih semangat? Alhamdulillah ya, masih semangat. Selanjutnya, coba kalian berikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Bagaimana kesimpulannya? Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Silakan Ilham bacakan atau berikan kesimpulan dari pembelajaran ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah Nah, itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini ya. Kemudian Ibu akan memberikan refleksi ya pada pembelajaran hari ini ya. Apakah tayangan video dan LKPD yang diberikan dapat memudahkan dalam menulis teks prosedur? Ya, baik ya. Apakah materi yang disampaikan dapat dipahami? Ya, baik. Apakah langkah-langkah mode pembelajaran dapat diikuti dengan baik? Ya, bagus. Kemudian, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Apakah pelaksanaan pembelajaran hari ini tetap semangat atau menjadi semangat, lebih antusias lagi dalam pembelajaran selanjutnya? Ya, harus semangat ya, jangan harus semangat ya. Baik anak-anak, Ibu akan memberikan tes ya, tes sumatif ya, tes sumatif yang harus kalian kerjakan. Nanti kalian lihat tes sumatifnya ya, kemudian kerjakan apa yang harus kalian lakukan ya dari soal tes sumatif. Ya, sudah semua? Sudah. Silahkan kalian amati baca. Ada belum? Iya. Ya, ini langsung di sana diisi. Ya, diisi. Ya, nanti di nomor 4 itu kalian perhatikan ya, di nomor 4 itu ada menulis teks prosedur yang lain ya. Jadi tulis teks prosedur yang lain. Lihat, baca soalnya ya. Baca soalnya, jangan menulis, tapi di sana menulis. Ada menulis nomor 4.
Ya semua. Ada materi-materi yang akan dibahas pada pertemuan yang akan datang atau selanjutnya, yaitu mengenai teks prosedur dalam fiksi. Mengenai apa? Teks prosedur dalam fiksi. Mengenai teks prosedur dalam fiksi. Baik anak-anak, dalam pembelajaran hari ini ya, semoga ada manfaatnya atau ada perubahan tentang teks prosedur yang tadinya kalian belum mengetahui tentang strukturnya, tentang kebahasaannya, kemudian tentang ya langkah-langkah tujuan dan lain sebagainya ya. Jadi setelah ada pembelajaran hari ini, kalian mampu menulis teks prosedur yang sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Baik anak-anak, setelah pembelajaran hari ini ya sudah selesai. Alhamdulillah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Ya, Ibu ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.